Shalom semuanya. Jadi di sini untuk memenuhi tugas mata kuliah PAK, Pendidikan Agama Kristen, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang pendidikan agama Kristen dan perubahan sosial. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Pemateri pertama ada Ivanin Siakadu, pemateri kedua John Ripuai, pemateri ketiga Daud Nubatonis, pemateri 4 Ana Ciboymau, pemateri 5 Fitri Misa, pemateri 6 Devian Tritobe, pemateri 7 Karen Leo, pemateri 8 Vilas Yokain. Pendidikan agama Kristen. PAK adalah salah satu tugas dari gereja, ditanggung dan dilaksanakan oleh gereja itu sendiri. Pendidikan agama Kristen adalah sebuah proses pembelajaran yang utuh, bukan hanya pembelajaran secara kognitif, melainkan juga secara emosional. Dasar pendidikan agama Kristen adalah Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Pendidikan agama Kristen memiliki 3 wadah di dalamnya, yaitu keluarga, sekolah, dan juga gereja. Apabila setiap wadah PAK berlangsung dengan baik, maka akan memunculkan peserta didik yang bisa membawa perubahan di tengah-tengah masyarakat dan membawa perubahan serta harapan baru. Baik, yang berikut adalah ciri dari pendidikan agama Kristen. Baik, ciri yang pertama bersifat partisipasif atau semua komponen harus ikut terlibat untuk mendukung keberhasilan pengajaran PAK. Yang kedua, manusia orientated atau PAK berorientasi pada manusia, menyangkut pembaruan, pembentukan sikap serta pembentukan jati dirinya. Yang ketiga, berkelanjutan atau PAK tidak pernah selesai hingga mencapai kedewasaan iman. Yang keempat, terarah dan terencana. Yang terakhir, yang kelima, bersifat terbuka terhadap perubahan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan sosial, yaitu merupakan perubahan kehidupan masyarakat yang berlangsung terus-menerus dan tidak akan pernah berhenti, karena tidak ada satu masyarakat pun yang berhenti pada suatu titik tertentu di sepanjang masa. Ya, baik, terus yang berikut itu perubahan sosial mencakup perubahan nilai sosial, norma-norma sosial, interaksi sosial, pola-pola perilaku, kekuasaan dan wewenang, serta berbagai segi kehidupan masyarakat lainnya. Faktor-faktor penyebab perubahan sosial. 1. Faktor eksternal. Faktor eksternal terdiri atas 3, yaitu yang pertama pengaturan kebudayaan masyarakat lain yang meliputi proses-proses difusi atau penyebaran unsur kebudayaan, akulturasi atau kontak kebudayaan, dan asimilasi atau perkawinan budaya. 2. Perang dengan negara atau masyarakat lain. 3. Perubahan lingkungan alam, misalnya disebabkan oleh bencana. Yang kedua, faktor internal terdiri atas 4. Yang pertama, bertambah dan berkurangnya penduduk. 2. Konflik antar kelompok dalam masyarakat. 3. Terjadinya gerakan sosial dan pemberontakan atau revolusi. 4. Penemuan-penemuan baru. Baik, kita akan masuk dalam pembahasan tentang hubungan PAK dan perubahan sosial. Pendidikan agama Kristen selain sebagai pedoman juga bisa digunakan sebagai filter terhadap dampak negatif dalam perubahan sosial di masyarakat, agar masyarakat dapat lebih selektif dalam menerima dan bisa mengakomodir budaya-budaya baru yang datang dari luar negeri. Agama dalam kehidupan sangatlah diperlukan dalam kondisi masyarakat yang terus-menerus mengalami perubahan sosial, baik secara cepat maupun secara lambat. Untuk menerima perubahan sosial yang ada, PAK diperlukan untuk mengimbangi atau menjadi pedoman masyarakat dalam menyikapinya. Hubungan PAK dan perubahan sosial. Pendidikan agama Kristen berperan dengan meresponi perubahan sosial secara Kristiani. Allah memberikan suatu misi kepada umatnya agar mengasihi dan bersaksi, serta melayani seperti teladannya kepada murid-muridnya. Misi PAK ialah memberikan perubahan kehidupan sosial yang menyeluruh di tengah-tengah masyarakat majemuk. Pendidikan agama Kristen juga menghadapi perubahan sosial dengan meresponi perubahan sosial secara personal. Kemajuan iptek yang terus berkembang dapat mempengaruhi perubahan sosial. Dengan iptek, manusia dapat mengenal diri dan lingkungan kehidupannya, serta berinteraksi secara wajar. Seiring dengan kemajuan iptek, kehidupan sosial mengalami perubahan juga. Menghadapi perubahan sosial, PAK dengan diperlukan untuk menumbuh kembangkan iman Kristen di tengah masyarakat. Peran PAK diharapkan mampu memberikan perubahan sosial secara umum melalui kerjasama dengan orang-orang yang beragama lain. Kerjasama yang dimaksudkan bukan berarti harus mengkhianati keyakinan dan kepercayaan agama sendiri. Selanjutnya di sini ada ruang lingkup PAK dan perubahan sosial. Pendidikan agama Kristen atau PAK adalah usaha pendidikan yang harus dilakukan dengan sadar, sistematis, dan berkesinambungan. PAK juga harus menyentuh dimensi spiritual peserta didik, maka proses pembelajaran PAK dimulai dari perencanaan, penyusunan materi, dan pada saat mengkomunikasikannya kepada peserta didik harus melibatkan intervensi dengan Allah. Selanjutnya, ruang lingkup perubahan sosial. William F. Osborne
mengemukakan ruang lingkup perubahan sosial meliputi unsur-unsur kebudayaan, baik material maupun yang imaterial. Menurut Kingsley Davis, mengartikan perubahan sosial sebagai perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Jadi, hubungan ruang lingkup pendidikan agama Kristen dan perubahan sosial adalah pendidikan agama Kristen atau PAK akan berusaha melakukan pendidikan ini secara sistematis dengan proses pembelajaran agar tujuan PAK ini dapat terwujud dengan melakukan perencanaan pembelajaran, materi, dan mengkomunikasikan kepada pendidik serta melibatkan intervensi Allah. Agama dalam kehidupan sangatlah diperlukan dalam kondisi masyarakat yang terus-menerus mengalami perubahan sosial, baik secara cepat maupun secara lambat. Untuk menerima perubahan sosial yang ada, pendidikan agama Kristen diperlukan untuk mengimbangi atau menjadi pedoman masyarakat dalam menyikapinya, karena di masyarakat selalu ada kemajuan yang berpengaruh pada perilaku yang menyimpang dan dapat mengganggu stabilitas kehidupan masyarakat, sehingga dengan iptek juga manusia dapat mengenal diri dan lingkungan agar bisa berinteraksi secara wajar. Oke, jadi sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf karena yang sempurna itu hanya milik Tuhan. Dan shalom.